1000 hari sejak diluncurkan, operasi bantuan kemanusiaan Jalan Night 3 menjadi pembahasan dalam sebuah konferensi di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Konferensi tersebut mengulas perjalanan program bantuan sekaligus membahas langkah-langkah penting untuk pemulihan Gaza. Peserta konferensi Jalan Night 3 datang dari berbagai organisasi kemanusiaan dan juga tokoh masyarakat. Selama 1000 hari terakhir, operasi Jalan Night 3 disebut telah menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, tempat penampungan, proyek air, hingga layanan kesehatan bagi warga Gaza. Dalam konferensi ini, peserta juga membahas rekomendasi untuk memasuki tahap pemulihan sebagai langkah menuju pembangunan kembali wilayah Gaza. بعد 1000 يوم من العمل الإنساني الذي أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية الفارس الشام 3. 1000 يوم من العطاء سواء في العمل الإغاثي أو الإوياء أو في مشاريع المياه أو المشاريع الصحية. 1000 يوم من دعم أبناء شعبنا الفلسطيني. Selain membahas program yang telah berjalan, konferensi juga menyorot keberlanjutan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Menurut data yang dipaparkan, operasi kemanusiaan telah mengerahkan ratusan penerbangan, ribuan truk, serta puluhan kapal untuk mengangkut bantuan ke jalur Gaza. Bantuan yang disalurkan meliputi pangan, perlengkapan medis, hingga dapur umum dan fasilitas air. يجسد هذا المؤتمر تتويج الجهود الإماراتية على مدار 1000 يوم من العمل الإغاثي والإنساني في قطاع غزة. كما يجسد أيضا هذا المؤتمر التشارك الحقيقي بين عملية الفارس شام 3 والمجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية لوضع التوصيات المناسبة للدخول في مرحلة التعافي، وذلك من أجل إقرار برامج ومشاريع مستدامة تفيد الشعب الفلسطيني وتخفف من معاناة الناس في قطاع غزة. Operasi Jalan Night 3 diluncurkan pada tanggal 5 November 2023 lalu, menyusul pecahnya perang Israel dan Hamas. Tim Liputan melaporkan. Di Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir kembali menuai kecaman setelah pernyataannya kepada seorang tahanan perempuan Palestina saat mengunjungi penjara Ofer di tepi barat. Ia mengejek keluhan yang disampaikan para tahanan di penjara itu. Dalam kunjungannya ke penjara Ofer pada Sabtu, Itamar Ben-Gvir menanyakan kondisi seorang tahanan perempuan Palestina. Tahanan itu mengaku kondisi di dalam penjara tidak baik, menyebabkan depresi, mengganggu kesehatan mental, makanan yang disediakan tidak layak, air tidak bersih, serta para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Menanggapi keluhan tersebut, Ben-Gvir mengatakan penjara bukan hotel sehingga makanan tidak harus enak. هون مش في فندق 6 نجوم ומי שעושה דברים צריך לחשוב על מה שהוא עושה. واللي بيعمل اشياء اللي مجبور يتحمل. לא, מי שעושה פשע צריך ללמוד, ובטח פשע נגד עם ישראל. اللي بيحاول يعمل اي شغله سيئه اي شغله عمليه اجراميه بده يتحمل. זה לא בית מלון, פעם היה כאן בית מלון, היום זה לא בית מלון. مش فندق هون. היום נגמר הבית מלון כאן. Ribuan pasang sepatu anak dipajang di kota Den Haag, Belanda sebagai simbol duka bagi anak-anak Palestina yang tewas dalam perang di Gaza. Aksi ini sekaligus menjadi seruan agar konflik segera dihentikan di tengah terus bertambahnya korban sipil. Ribuan pasang sepatu anak memenuhi kawasan Scheveningen, Den Haag, Belanda, Sabtu waktu setempat. Sepatu-sepatu kosong itu disusun sebagai memorial untuk mengenang anak-anak Palestina berusia 5 tahun ke bawah yang tewas di Gaza, Palestina. Selama aksi berlangsung, para aktivis membacakan nama-nama korban. Sementara itu, warga yang datang mengabadikan momen, mengheningkan cipta dan memanjatkan doa. Peringatan ini diselenggarakan untuk menyampaikan pesan bahwa genosida harus dihentikan, terutama dengan ribuan anak yang turut menjadi korban jiwa. What's special about today is that we are focusing on the babies until the 5-year-olds, which are already over 7,000 small children that have been murdered by the Israeli genocidal regime. We are organizing this to say this needs to stop. And to talk with the people in the Netherlands who still want to look away, because we see also that there is a
like just people who don't know anything or who are racist or whatever, but you cannot just kill babies. Para penyelenggara mengatakan ini adalah aksi protes peringatan ke-18 mereka untuk anak-anak Palestina sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Aksi serupa telah diadakan di seluruh Belanda menggunakan sepatu kosong untuk memberikan wujud nyata pada jumlah korban jiwa anak-anak di Gaza. Sebelumnya pemirsa, serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat yang berada di Damietta, Mesir. Ledakan hebat mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini, namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini. Serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasim, Iran, turut memakan korban jiwa. Di antaranya adalah anak-anak. Tim gabungan mengevakuasi jasad diduga seorang anak dari reruntuhan gedung yang hancur di Pulau Qasim, Iran. Setelah sempat berhenti, Amerika kembali menyerang Iran beberapa hari terakhir. Serangan sebagai balasan atas serangan rudal Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tim SAR gabungan terus mencari para korban di antara runtuhan. Warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi tas pink. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Tas sekolah anak-anak setinggi beberapa meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas tersebut dipenuhi tulisan, pesan, dan tanda tangan dari pengunjung. Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168, beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban. Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Minab. Serangannya terjadi pada hari pertama perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menewaskan 168 orang. 120 diantaranya adalah anak-anak. Ya pemirsa, belasan warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di wilayah kota Gaza. Mirisnya, sebagian besar korban adalah anak-anak. Udara Israel melanda tenda pengungsian di kota Gaza. Para korban tewas maupun luka-luka langsung dilarikan ke kompleks medis Al-Shifa. Menurut media Palestina, 18 warga tewas dan lainnya luka-luka akibat serangan udara Israel. Mirisnya, sebagian besar korban merupakan anak-anak. كلهم ولاد صغار اغلبهم ولاد صغار وبنات كلهم قطعوا كان في العرس وجاي هنا تفرج عليهم تتجوز بظبط له خيمته هي تقطع فيها الخيمه بتاعت اللي يتجوز فيها تقطع فيها هي ولد صغير هذا ايش ذنب هذا الولد الصغير. Serangan Israel menghantam sebuah tenda pengungsian dekat Masjid Al-Nour dan kendaraan di wilayah Al-Saraya yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka. Serangan terjadi di tengah upaya pelucutan senjata dan negosiasi mengakhiri konflik Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, perang ini telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya. Amerika Serikat mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi sekutunya Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut tidak akan memberikan visa bagi turis yang mengkritik Israel. Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer.